Halo, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulis Putri Nisae dengan NIM 19070101097. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisis kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan juga limbah B3. Nah, untuk itu, saya harap teman-teman semua dapat menyaksikan dan juga dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian limbah. Nah, pengertian limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Nah, di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada kakus atau black water, ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya atau grey water. Yang berikut adalah limbah itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada limbah cair, yang kedua limbah padat, yang ketiga limbah gas, dan yang keempat itu ada limbah B3. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita membahas satu persatu agar kita mengetahui lebih dalam. Yang pertama itu kita mulai dari limbah cair. Limbah cair sendiri pengertiannya yaitu merupakan limbah yang memiliki bentuk cair sebagai entitas pencemar air. Itu biasanya oleh industri. Limbah cair akan dibuang langsung ke saluran air itu seperti selokan, sungai, dan lautan. Nah, limbah cair itu dia memiliki sifat berbahaya dan dapat dinetralisir secara cepat. Yang berikut adalah jenis-jenis limbah cair. Limbah cair itu dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Contoh dari limbah cair domestik adalah air deterjen, sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Yang berikut adalah limbah cair industri. Limbah cair industri adalah limbah cair hasil buangan industri. Contohnya yaitu limbah cair air sisa cucian daging, buah atau sayuran, dari industri pengolahan makanan, dan dari sisa pewarnaan kain atau dari industri tekstil. Yang berikut adalah rembesan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Dan kelompok yang terakhir adalah air hujan. Air hujan merupakan cairan yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut sebagai limbah cair. Yang berikut yang kita dapat ketahui dari limbah cair itu adalah sumber limbah cair. Nah, limbah cair itu berasal dari berbagai sumber. Di antaranya yang pertama itu air limbah itu bersumber dari rumah tangga atau berasal dari permukiman atau aktivitas penduduk. Air limbah biasanya berupa air beras cucian dapur, air bekas kamar mandi, tinja, air seni, dan umumnya itu terdiri dari bahan-bahan organik. Yang kedua itu air limbah yang bersumber dari industri atau yang berasal dari jenis industri. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi sesuai dengan bahan baku yang dipakai oleh masing-masing industri, seperti nitrogen, sulfida, amoniak, lemak, garam-garam, zat pewarna, mineral, dan lain-lain.
Karena itu banyaknya bahan kimia yang terkandung di dalam dalam pengolahannya, maka dia lebih dalam proses pengolahannya itu dia menjadi lebih rumit. Yang ketiga itu adalah air limbah Kota Praja. Air limbah Kota Praja merupakan air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya zat-zat yang terkandung dalam jenis air limbah ini sama dengan limbah rumah tangga. Jenis limbah yang kedua di sini adalah limbah padat. Pengertian dari limbah padat sendiri merupakan limbah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan. Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah domestik pada umumnya itu berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat lainnya. Berdasarkan sifat kimia, terdapat dua jenis limbah padat, yaitu kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian, serta dari tempat-tempat umum. Jenis-jenis limbah padat itu seperti kertas, kayu, kain, karet atau kulit tiruan, plastik, metal, gelas atau kaca, organik, bakteri, kulit telur, dan lain-lain. Selanjutnya itu jenis-jenis limbah padat. Nah, berdasarkan sifat kimianya, terdapat juga dua jenis limbah padat. Yang pertama itu limbah padat organik. Itu limbah padat organik merupakan limbah yang mengandung senyawa-senyawa organik dan tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Bahan-bahan ini mudah didegradasi oleh mikroba. Bahan-bahan yang termasuk dalam jenis limbah padat ini antara lain daun-daunan, kayu, tulang, sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Yang kedua adalah limbah padat anorganik. Limbah padat anorganik terdiri atas kaleng, plastik, besi, dan logam-logam lainnya seperti gelas, mika, atau bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Dan limbah padat ini juga sangat sulit untuk didegradasi oleh mikroba lainnya. Yang berikut adalah sumber-sumber limbah padat. Limbah pada rumah tangga umumnya itu seperti berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga, bekas, kertas, kardus, gelas, kain, limbah padat seperti limbah kebun atau halaman, dan lain-lain. Sumber yang kedua adalah limbah padat dari pertanian. Limbah padat dari pertanian atau kegiatan yang berasal dari kegiatan pertanian itu tergolong bahan organik seperti jerami dan sejenisnya. Yang berikut adalah limbah padat dari industri. Nah, limbah padat dari industri ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi atau bahan-bahan kimia atau serpihan potongan bahan. Nah, perlakuan dan pengemasan produk ini seperti kertas, kayu, plastik, kain, atau lap itu juga termasuk dalam contoh limbah padat dari industri juga. Nah, yang berikut adalah limbah padat industri berupa bahan kimia. Nah, di sini seperti saya ambil contoh semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi, kaca, dan lainnya. Nah, yang berikut adalah limbah padat yang berasal dari jalan raya. Limbah padat ini berasal dari pembersihan jalan yang umumnya terdiri dari kertas, kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan, dan lain-lain. Nah, yang berikut adalah limbah padat yang berasal dari pertambangan. Limbah padat yang
berasal dari daerah pertambangan itu tergantung dari jenis usaha pertambangannya itu sendiri. Contohnya seperti batu-batuan, tanah, cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran, dan sebagainya. Nah, yang berikut yang kita ketahui dari limbah padat yaitu dampaknya. Dampak limbah padat biasanya semakin terasa saat limbah tersebut membusuk. Nah, tidak sedikit dari limbah tersebut yang menimbulkan gas beracun, seperti asam sulfat, metan, dan juga amonia. Nah, jika dibuang langsung ke perairan, limbah jenis ini juga bisa mencemari air dan lingkungan di sekitarnya. Dampak yang serius juga yaitu pada gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan akibat dari limbah padat ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Mulai dari gatal-gatal, diare, hingga penyakit serius seperti ginjal dan hati bisa muncul akibat dari jenis limbah padat. Dalam jenis limbah yang ketiga yaitu limbah gas. Nah, pengertian dari limbah gas sendiri adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas kan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Partikel merupakan butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut, foam, sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman untuk gas tertentu saja ataupun akibat langsung. Yang berikut adalah jenis-jenis limbah gas. Nah, jenis limbah ini biasanya memanfaatkan udara sebagai media pembuangannya. Polusi udara umumnya disebabkan bentuk limbah udara, sehingga kita perlu memperhatikan limbah gas karena sangat berbahaya bagi sekitar kita. Bentuk-bentuk gas yang termasuk dalam kategori limbah gas meliputi yang pertama karbon dioksida, yang kedua karbon monoksida, yang ketiga sulfur oksida, yang keempat nitrogen oksida, yang kelima amonia, yang keenam asam klorida, yang ketujuh gas metan, yang ke-8 nitrogen sulfida, yang ke-9 hidrogen fluorida, dan yang ke-10 klorin. Nah, yang berikut adalah dampak dari limbah gas. Nah, bentuk partikel yang sangat kecil membuat limbah ini dia lebih cepat menular lewat udara. Biasanya limbah gas juga mengandung debu. Beberapa contoh dari jenis limbah ini diantaranya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, asam klorida, amonia, dan lain-lain. Nah, bahaya dari limbah gas akan terasa saat kita menghirupnya. Nah, saat kita menghirupnya dalam jangka waktu yang panjang, limbah gas bisa menyebabkan gangguan paru-paru, serangan jantung, stroke, dan mengganggu perkembangan otak dari janin. Jenis limbah yang keempat atau yang terakhir itu ada limbah B3. Kita lihat pengertiannya. Kata B3 merupakan akronim dari bahasa beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, pengertian dari limbah B3 diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya itu mengandung zat beracun yang berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan juga mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3
hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah. Beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan dari rumah tangga atau domestik, di antaranya yaitu bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, pembersih lantai, dan lain-lainnya. Yang berikut adalah jenis-jenis dari limbah B3. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor, korosi, pelarut kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri atau kegiatan utama. Yang ketiga yaitu limbah B3 yang berasal dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang berikutnya adalah dampak. Kita lihat dampak dari limbah B3. Dibandingkan limbah-limbah yang lain, limbah B3 itu dia paling membutuhkan campur tangan dari para ahli atau jasa pengolah limbah B3. Nah, efeknya yaitu akan menimbulkan kerusakan susunan sistem saraf, sistem pencernaan, kardiovaskular, dan pernapasan, serta dapat menyebabkan penyakit kulit, bahkan kematian. Sedangkan efek kronisnya yaitu menimbulkan kanker, mutasi sel tubuh, cacat bawaan, serta kerusakan sistem reproduksi. Limbah B3 juga dapat merusak atau mengganggu sistem pernapasan dan pencernaan, dan juga jaringan paru-paru akan berat, dan makanan yang terkontaminasi limbah akan menyebabkan kerusakan hati. Jenis limbah yang saya paparkan, saya mau memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana cara pengolahan limbah agar tidak merusak lingkungan. Itu dengan melakukan program daur ulang kertas, plastik, logam atau kaleng, pengolahan limbah laboratorium, dan pengolahan bunga atau daun kering. Nah, selain itu program berkelanjutan dari pemisahan sampah, yaitu dengan adanya pengolahan yang berkelanjutan sesuai dengan jenis sampah tersebut. Sampah organik dikelola menjadi pupuk kompos, sedangkan untuk sampah anorganik itu bisa saja dilakukan pemilihan untuk dilakukan daur ulang atau dikirim ke TPA. Nah, selain itu juga untuk menjaga kelestarian lingkungan diperlukan juga pengolahan lingkungan, meliputi pengolahan sampah, daur ulang sampah organik. Selain itu diharapkan juga untuk keluarga juga lebih aktif dalam menjaga lingkungan sekitarnya, lebih aktif lagi untuk menggunakan atau aktivitasnya dengan lebih bijaksana agar tidak dapat menimbulkan pencemaran-pencemaran di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.